Baby syndrome itu yaitu bisa disebut dengan guncangan keras pada bayi. Jadi itu merupakan salah satu cedera pada kepala bayi yang sangat serius dan bisa mengakibatkan pendarahan dalam otak bayi. Pentingkah untuk menghindari guncangan tersebut itu? Sangat penting sekali Bunda, karena baby syndrome itu bisa mengakibatkan kematian pada bayi. Itu yang sangat berat ya. Kalau untuk yang ringannya itu bisa berkepanjangan, misal penyimpangan tingkah lakunya, kemudian gangguan belajarnya, pokoknya tuh sistem sarafnya tuh bekerjanya tuh nggak sesuai itu. Itu kan kadang kalau kita gemes sama anak, guyon, ya bercanda, kadang kan sampai mengayunkannya itu keras, itu tidak boleh Bunda. Apapun kayak gini, nah ini terus kayak gini, itu nggak boleh, itu kasihan sama bayi. Kenapa? Ketika dia diguncangkan, itu terjadi pergeseran ya terhadap batang otak bayi. Itu mengakibatkan pendarahan atau robekan pada saraf, bisa sampai ke pendarahan retina. Jadi matanya juga bisa mengakibatkan buta atau pendarahan seperti itu ya. Dan nah, untuk jangka yang panjangnya itu sangat biasa Bunda. Untuk yang lebih beratnya bisa mengakibatkan kematian. Terus gimana sih cara mengenali bayi itu terkena baby syndrome? Nah, cara mengantisipasinya itu kita harus mengayunkannya itu jangan keras-keras ya Bunda. Kita kalau mengguncangkan pun jangan sampai seperti itu. Kita ayunkan secara pelan, jangan sampai guncangkan ya Bunda. Nah, cara untuk mengenali apa sih gimana baby syndrome itu. Nah, baby syndrome itu bisa kita kenali dengan ketika kita selesai mengguncangkan bayi kita, itu terjadi rewel nggak bayi itu, nangis terus menerus ya seperti itu. Dan apakah bayi itu muntah-muntah, bisa dengan penurunan kesadaran, muntah-muntah, kemudian kejang, dan bisa juga dengan kematian Bunda. Jadi kalau kita gemes ataupun kita stres, nah ini satu-satu ya. Kalau Bunda lagi stres, Bunda lagi nggak enak moodnya, nah jangan sekali-sekali kita tuh berhadapan dengan bayi kita dulu, kita serahkan pada yang lain. Tapi yang lainnya itu juga harus yang sedang moodnya tuh baik. Karena kenapa? Kadang seorang ibu ya, pas lagi stres, marah atau bad mood lah, itu tuh hawanya tuh kan pengen gimana gitu kan, takutnya tuh kalau pas nunjuk anaknya atau apa tuh jadi guncang gitu, kasihan kan. Kita masih ketemu terus bayinya berefek pada bayi kan seperti itu. Nah itu nih, jadi para bapak atau siapapun lah ya yang sedang mengetahui istrinya sedang stres atau bad mood, segeralah selamatkan bayi Anda. Seperti itu kalian semua ya, biar ibunya tuh baik dulu. Nah jadi kan bisa terhindar dari baby syndrome itu. Jadi cara mencegahnya yaitu 1, orang tua atau pengasuh ketika sedang emosi ya, itu tidak boleh berdampingan dengan bayinya, harus ada pendamping ya yang lebih dewasa untuk bisa menenangkan bayinya secara bergantian, karena itu sangat butuh kasih sayang ya bayinya itu agar tidak terkena SBS tersebut. Kemudian ibu baby blues itu juga tidak boleh untuk sementara, itu juga bisa mengakibatkan SBS karena kan rasa sedang emosi ya, dia belum bisa menerima bayinya, itu bisa menyalahkan bayinya dengan cara menguncang-uncangkan
seperti itu. Dan ketiga yaitu orang tua yang sedang depresi. Juga tentang Shikonogi Syndrome yang tadi saya jelaskan, Bunda sudah paham, semoga paham ya Bunda, semoga sangat bermanfaat untuk Bunda dan teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa ya Bunda untuk subscribe, like, and comment. Ditunggu. Makasih kalau nggak subscribe juga nggak kasih, tapi lebih baiknya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.